Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita di bulan Juni ini adalah bulan keluarga, sehingga tidak heran kalau setiap pembicaraan kita, setiap khotbah, setiap hal-hal yang lain senantiasa berkaitan dengan keluarga. Hari ini saya juga rindu kita berbicara tentang keluarga, namun mungkin berbeda dengan yang lain karena ada sesuatu rema yang Tuhan taruh di dalam hati dan pikiran saya. Slide-nya tolong. Itu adalah tentang ketahanan di dalam sebuah keluarga yang saya kasih judul Family Spiritual Endurance. Ya, Bapak Ibu Saudara, adalah ketahanan di dalam keluarga, ketahanan spiritual gitu ya. Nah, ini ide awalnya adalah dari semangat ketahanan, dari yang dinamakan Spirit of Endurance. Kita akan masuk ke slide supaya kita bisa lebih jelas untuk memahami tentang masalah ini. Bagaimana kehidupan keluarga dan bagaimana ketahanan di dalam keluarga itu sangat diperlukan. Terutama adalah ketahanan di dalam iman kita kepada Tuhan. Ya, kita masuk ke slide. Jadi semangat ketahanan itu adalah satu gairah untuk bertahan. Semangat ketahanan adalah kemampuan seseorang untuk bertahan menghadapi suatu keadaan yang sulit sehingga pada akhirnya ia bisa mengatasi keadaan itu yang sulit itu sehingga tampil sebagai pemenang. Puji Tuhan. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan ketahanan spiritual. Kenapa ketahanan itu penting Bapak Ibu Saudara? Kenapa ketahanan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita secara jasmani? Kalau kita ngomong ketahanan, seorang atlet dia harus memiliki semangat ketahanan supaya dia bisa menyelesaikan sebuah pertandingan sampai pada akhirnya dan timbul sebagai pemenang. Seorang petinju, dia harus bertahan di atas ring 12 ronde kalau tidak salah. Dia harus bertanding, mungkin dipukuli kanan kiri, mungkin babak belur. Tetapi dia harus bertahan sampai akhirnya dia bisa memenangkan satu pertandingan tinju. Orang-orang yang mungkin di dalam satu bencana, dia terkatung-katung karena kapal pecah seperti Paulus, mungkin seperti itu. Di tengah lautan, dia harus mempunyai semangat ketahanan supaya dia bisa bertahan di tengah lautan menunggu seorang penolong, tim SAR yang datang untuk menolong. Atau tentara yang di tengah hutan, dia langsung berperang. Ada semangat survival. Dia harus bertahan dengan makanan secukupnya. Bukan tentang persenjataan yang bagus, bukan tentang strategi, bukan tentang senjata, bukan tentang logistik. Tetapi semangat ketahanan ini ada. Sehingga dia bertahan untuk menggempur serangan musuh. Dan terbit sebagai pemenang. Itu yang terjadi. Dan bagaimana halnya dengan rohani kita. Karena di sini adalah spiritual endurance atau ketahanan rohani. Bagaimana yang bertahan sifat yang dalam kerohanian kita. Karena di dalam perjuangan mempertahankan iman, itu bukan sekedar kekuatan, tetapi memerlukan ketahanan. Ketahanan itu adalah suatu hal yang harus dijaga karena perjalanan iman kita masih jauh. Perjalanan kita sampai pada akhirnya nanti kita lihat sampai kapan perjalanan iman kita. Jadi kalau kita harus memerlukan status spiritual endurance, ketahanan yang bertahan, bagaimana kesanggupan kita di tengah-tengah tekanan kehidupan kerohanian kita. Bagaimana kita bisa bertahan di tengah-tengah kehidupan yang rawan ya di dalam iman kita. Karena kita melihat di sini Matius 24 ayat 12 sampai 13. Karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Di sini dikatakan bertahan sampai kesudahannya, artinya bukan berhenti di tengah jalan. Kalau dia harus 12 ronde selesaikan, 12 ronde dia harus selesaikan. Bukan orang yang mempertahankan imannya luar biasa, menggebu-gebu setiap latanya haleluya. Habis itu murtad dan meninggalkan Tuhan. Itu tidak bertahan sampai pada akhir. Ada orang yang menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Mungkin dia berkhotbah dengan luar biasa. Tetapi tidak sampai finish. Tidak sampai kepada akhirnya. Itu juga bukan yang namanya bertahan sampai kesudahannya. Karena setiap orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dia akan mendapatkan hadiah dari Tuhan ke surga yang mulia. Dan kita mengetahui di sini keadaan iman Kristen. Firman Tuhan menjelaskan bahwa menunjukkan dunia di akhir zaman memiliki suasana yang membuat iman Kristen itu menjadi rawan. Rawan kenapa, Pak? Rawan murtad. Rawan kenapa? Rawan berbalik daripada Tuhan.
Ada banyak pengajaran yang membuat kita lemah kalau kita tidak memiliki pemahaman yang benar tentang firman Allah. Rawan untuk kita kembali dan menjual iman kita. Karena apa? Banyak tekanan-tekanan dalam hidup keimanan kita. Terutama kita hidup di negara ini. Itu banyak sekali orang yang berusaha untuk menenggelamkan iman kita. Akan ada banyak orang yang berusaha untuk menggagalkan iman kita. Mungkin dengan bukan hanya orang tetapi situasi dan kondisi. Keadaan kita. Situasi dan kondisi yang menekan kehidupan kita. Kemiskinan. Penyakit, sakit penyakit. Atau hal-hal yang lain yang menekan kehidupan kita. Sehingga kita menjual iman kekristenan kita. Tetapi ingat, bukan hanya penderitaan yang iblis tawarkan untuk menjadi kita murtad. Karena dia tahu mana titik kelemahan setiap orang. Oleh karena itu kita meminta kekuatan daripada Allah di dalam setiap kelemahan kita. Ada orang yang rawan dengan kekayaan, dikaruniai kemakmuran, dikaruniai kekayaan yang luar biasa. Dia malah menjual imannya, malah jauh daripada Tuhan. Pada saat dia ada kesesakan, dia datang dan sangat gereja ini selalu ada dia. Tetapi saat diberkati, orang itu sudah meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu dikatakan di zaman yang akhir iman Kristen itu menjadi sangat rawan. Karena ada banyak orang yang dengan sukarela mau mengajak kita untuk murtad, meninggalkan Tuhan. Dan kita hari ini akan belajar dari satu tokoh. Tokoh yang seringkali dibicarakan dalam Alkitab tetapi bukan tokoh itu. Yaitu tokoh Naomi di dalam kitab Rut. Saya tidak membicarakan Rutnya, membicarakan Naomi. Next slide. Jadi Bapak Ibu Saudara kita melihat realita yang dialami oleh Naomi. Wah langsung dibuka semua, puji Tuhan, tidak apa-apa. Rut 1 ayat 1 itu menjelaskan adanya kelaparan di Bethlehem Yehuda. Ada satu kelaparan di mana-mana dan semua keluarga mengalami hal itu. Ada sesuatu tekanan yaitu kelaparan. Dan setiap orang juga susah untuk melihat itu. Keluarga yang namanya Elimelek, saya akan bacakan, Bapak Ibu baca sendiri. Keluarga yang namanya Elimelek dan istrinya Naomi, itu dia menyatakan, saya mau pergi ke Moab, ke tanah Moab. Dengan satu harapan baru bahwa di tanah Moab itu ada sesuatu yang bisa memberikan mereka makan. Ada peluang yang lebih baik yang diberikan untuk hidup mereka di tanah Moab. Maka kemudian Elimelek dan keluarganya berangkat menuju Moab. Ya. Berangkat menuju Moab. Dan kita tidak tahu apa yang dikerjakan Elimelek di sana. Apa yang dilakukan, usaha apa yang dikerjakan di Moab. Usaha apa yang dilakukan di sana sebagai pekerja atau sebagai pengusaha kita tidak tahu. Tetapi yang jelas anaknya bisa menikah dengan orang-orang Moab yang bernama Rut dan Orpa. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat sesuatu yang luar biasa. Elimelek mempunyai tekad mental yang luar biasa untuk memberikan harapan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik dengan migrasi. Kenapa kok saya katakan migrasi? Saya dengan Mbak Gembala sudah pernah ke sana. Kalau Bethlehem Yehuda itu di wilayah Israel. Ya. Kemudian Moab itu di wilayah Yordania. Jadi antara Israel dan Yordania sekarang itu adalah berbeda negara. Jadi dia migrasi. Migrasi. Mereka bermigrasi dengan harapan yang baru. Orang-orang yang bermigrasi ini mempunyai satu alasan-alasan khusus. Karena ketekanan, karena ekonomi, karena sesuatu kesulitan. Sehingga dia dengan susah payah berangkat ke negeri yang lain untuk mendapatkan harapan baru. Supaya mendapatkan sesuatu yang bisa memperpanjang kehidupan mereka. Saya salut dengan orang-orang yang berangkat ke Amerika. Saya punya teman orang di Amerika. Saya punya saudara sepupu di Amerika. Pada saat dia kosong, ini juga ada Pak Johan juga ada di Amerika. Dengan situasi kondisi yang tidak ada. Susah payah di sana memperjuangkan hidup setelah dia berhasil diajak keluarganya untuk diboyong ke sana. Itu semangat yang luar biasa. Hanya satu alasannya. Di tempat yang baru, dia memiliki harapan yang baru. Di tempat yang baru, dia memiliki satu kehidupan yang baru. Itu adalah harapan dari setiap orang. Memang banyak yang berhasil, tetapi tidak sedikit juga yang gagal. Kondisi-kondisi tertentu karena dia mengalami bencana. Karena dia mengalami kekurangan. Karena mengalami hal-hal yang khusus sehingga dia harus migrasi ke tempat yang lain. Kondisi-kondisi yang tertentu untuk lebih baik kehidupan mereka. Tetapi kita tahu bahwa dia di negeri asing, dia tidak punya kuasa. Di negeri asing, dia tidak punya siapa-siapa.
dan tentu juga harus bertahan hidupnya dengan luar biasa. Itulah yang terjadi. Nah, kita melihat di sini kasus yang lain. Realitanya bahwa Elimelek dan Naomi yang pergi ke sana dengan menikahkan anaknya Mahlon dan Kilion itu mengalami sesuatu yang luar biasa. Setelah 10 tahun mereka mengalami kematian. Elimelek mati, Mahlon dan Kilion mati di tanah Moab. Apa artinya kalau kita lihat di sini, Mahlon itu artinya sakit-sakitan, dan Kilion adalah paling gagal dalam atau rindu, tapi juga diartikan merana, sakit, dan terus khawatir. Apakah nama-nama mereka asli? Saya juga nggak tahu. Tetapi ada satu namanya teolog yang mengatakan mungkin bukan hal yang asli. Karena melihat namanya itu Mahlon dan Kilion, itu bukan nama-nama Ibrani. Mereka kemungkinan adalah nama-nama berkaitan dengan hubungan dengan tanah Moab. Atau juga karena menggambarkan keadaan mereka yang sakit-sakitan sampai mati. Menggambarkan situasi yang kondisi yang ada. Ya, kadang-kadang orang menyebut itu adalah nama panggilan, itu bukan nama aslinya. Seperti orang yang sakit-sakitan dinamakan Mahlon dan seterusnya. Bisa dipahami sampai di sini? Ya, terus saja ya. Jadi kondisi seperti ini diartikan mereka sakit, dan mereka sendiri kemungkinan karena pengaruh bangsa-bangsa di luar Israel. Karena mereka di tanah Moab. Dan pada saat sebelumnya kita lihat di masa hakim-hakim, dari kitab sebelum Rut ini adalah hakim-hakim. Salah satu poin yang besar yang disoroti oleh hakim-hakim saat berkuasa adalah bahayanya percampuran dengan bangsa-bangsa lain melalui pernikahan dengan perempuan-perempuan asing. Dan ini seperti yang terjadi di Salomo. Mereka menggeserkan iman mereka. Mereka menggeserkan keyakinan mereka kepada Tuhan. Mereka bukan lagi di tanah Israel, tetapi di daerah Moab. Sehingga mereka tidak mempunyai harapan, tetapi yang ada adalah kematian, yang ada adalah kemiskinan. Dan itu sudah melanda banyak sekali terjadi. Kita bisa melihat mereka, Elimelek mati, Mahlon dan Kilion mati, tinggal Naomi dan menantunya Rut dan Orpah. Kita kan tokoh kita adalah Naomi. Kita lihat bagaimana Naomi itu tidak mempunyai harapan apa-apa. Naomi tidak memiliki harapan apa-apa. Satu lagi, klik. Naomi tidak punya harapan. Bagaimana dia seorang janda di negeri asing. Dia seorang janda yang tidak mempunyai kuasa apapun. Dan hukum Moab mengatakan seorang wanita tidak memiliki hak atas harta benda suami. Saya juga nggak tahu apakah Elimelek punya harta di Moab. Ya. Sehingga dalam penderitaannya, dalam kesengsaraannya, dalam kondisi yang tidak punya apa-apa, harta benda gak ada, suami gak ada, dia menyebutnya dirinya marah. Di dalam Rut 1:20 dikatakan, janganlah sebut aku Naomi, sebut aku marah, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ada kehidupan yang pahit, ada kehidupan yang tidak enak, ada kehidupan yang membuat dia tertekan banyak. Dia ingin pindah ke Moab supaya ada penghidupan yang baru. Tetapi ternyata di tanah Moab, suaminya mati. Anak-anaknya mati. Harta tidak ada. Seorang diri, seorang janda yang tidak memiliki kuasa apa-apa di tanah orang lain. Dan pada waktu itu, janda dan yatim piatu merupakan sasaran empuk dari perilaku kekerasan. Termasuk kekerasan, eksploitasi sosial dan ekonomi. Mungkin juga kekerasan seksual. Dan banyak di antara mereka yang menjadi pelacur untuk bisa bertahan hidup. Naomi bukan hanya sebatas janda, tetapi dia juga tidak mempunyai pengharapan. Kita lihat apa yang tidak punya harapan. Satu klik, Naomi sudah terlalu tua. Ya, Naomi benar-benar tidak ada harapan karena Naomi sudah terlalu tua. Bagaimana dia terlalu tua tidak bisa bekerja. Naomi tua tidak bisa bekerja di ladang. Kalau sudah tua tidak bisa melakukan pekerjaan yang mendapat upahan. Orang yang mengupah pun nggak mau. Boleh, ini realita. Nggak ada yang mau memperkerjakan Naomi. Apalagi di tanah asing. Klik kedua, Naomi tidak bisa menikah. Kenapa kok begini? Karena sudah tua tidak bisa menikah. Bukan dalam arti yang penting. Tetapi ini kan Mahlon dan Kilion itu sudah dewasa. Jadi kalau kita lihat mungkin sudah terlalu tua. Dia menikah bukan untuk harta benda. Dia menikah bukan untuk seksualitas. Dia menikah karena ingin mendapatkan keluarga. Karena di Israel, keluarga itu segala-galanya. Orang bisa menebus dari keluarga.
Maka keluarga ini sangat penting bagi Naomi. Dan dia tidak bisa menikah lagi. Dia tidak bisa menikah. Kita lihat keluarga sangat penting kita di dalam kitab Samuel juga dikatakan itu, Imam Eli dikatakan, engkau tidak akan disebut ada kakek lagi di dalam keluarga ini. Artinya apa? Putus generasi. Itu sangat bencana yang sangat besar. Oleh karena itu Naomi menyadari betapa sialnya, betapa pahitnya kehidupan dia kalau dia tidak punya keluarga, tidak bisa menikah. Dia mungkin berharap ada anak-anak yang bisa meneruskan. Tetapi kita lihat yang ketiga adalah anak-anaknya sudah pada mati. Oh, saya punya harta. Next. Ada harta benda yang ada di tanah yang baru, di tanah perjanjian. Tetapi kenapa kok mungkin karena Naomi bisa menjual tanah. Tanah yang ada di Israel saya kasih tanda tanya. Karena semua orang, apalagi dia sudah berangkat ke tempat yang lain, kemungkinan juga nggak punya tanah. Seandainya punya tanah pun harus melalui proses seorang janda anak penebusan. Dan nanti kita akan lihat seperti ini. Jadi dengan kondisi ini kita bisa melihat bagaimana seorang Naomi tidak punya harapan apa-apa. Bukankah kita juga sering mengatakan aku kesana buntu, kesini buntu, tekanan kehidupan, dan inilah yang dikatakan rawan untuk menjual iman kekristenan kita. Ada orang yang menawarkan kalau kamu pindah agama, aku ganti semuanya. Kalau kamu pindah keyakinan, aku akan tempatkan kamu pada posisi ini. Itulah yang saya katakan rawan iman Kristen. Next. Rawan sekali. Dan kita lihat akhirnya mereka berangkat. Setelah rundingan dengan kedua menantunya, Ruth dan Orpa. Ruth tetap bertahan untuk ikut Naomi. Sedangkan Orpa tetap di Moab. Di tanah Moab. Jadi kita membicarakan terus kedua tokoh yang sekarang ini masih ada, yaitu Naomi dan Ruth. Mereka akhirnya kembali ke Bethlehem. Mereka kembali ke Bethlehem, Israel. Dan disinilah proses penebusan dan pemulihan itu mulai terjadi. Proses itu mulai terjadi. Pada saat mereka pindah dari Moab kembali ke Yerusalem, apakah semua sudah selesai? Atau langsung otomatis? Tidak. Mereka dari asing sudah berapa puluh tahun mungkin dia berangkat kembali ke Bethlehem. Orang mungkin sudah tidak mengenali lagi karena Naomi sudah tua. Apa yang dimiliki di Israel juga gak tahu. Tapi dia katakan aku ada sebidang tanah. Dia cari sebidang tanah itu. Dan ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka harus makan. Tetapi inilah pertolongan Allah yang luar biasa. Pada saat mereka kembali ke Bethlehem, di situ ada mulai musim di mana Allah memulihkan keadaan Israel. Mereka lagi panen jelai. Sehingga Ruth berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi untuk memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sautnya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang yang memungut jelai di belakang penyambit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum keluarga Elimelek. Dikatakan kebetulan. Apakah kebetulan? Enggak ada kebetulan di tempat Allah. Allah tidak merancang kebetulan. Jadi kalau sesuatu itu sudah terjadi, itu atas izin Tuhan dan rencana Allah. Tidak kebetulan dia milik Boas yang keluarga Elimelek. Dia memungut bulir, dan memungut bulir-bulir itu bukan sesuatu pencurian. Karena di tanah Israel, bagi orang-orang tertentu yang orang-orang miskin, pada saat mereka panen, mereka menyisakan bulir-bulir kandung, bulir-bulir celai. Itu untuk dipungut. Jadi tidak semuanya dihabiskan. Ada yang sisa-sisa itu diperuntukkan untuk orang-orang miskin. Dan mereka memungut hal itu bukan sesuatu pelanggaran. Kalau Ruth memungut jelai di situ ya. Memungut jelai. Jadi bukan suatu pencurian. Karena mereka menyisakan. Dan kita ketahui apakah masalahnya selesai? Juga tidak. Ruth adalah seorang perempuan Moab yang saat itu juga dengan Israel masih bermasalah. Sampai sekarang pun juga masalah seperti itu. Sehingga pada waktu kita keluar dari Mesir juga diperiksa supaya nggak banyak barang-barang. Itu ada juga di situ ya. Nah, singkat cerita, itu ladang milik Boas ketemu dengan Boas. Disitulah proses penembusan dan pemulihan terjadi. Jadi saya singkat cerita, mereka berupaya untuk tetap makan dengan memungut jelai. Ya Bapak Ibu Saudara, ya. Apa maknanya bagi kita kalau mereka kembali ke Bethlehem? Bethlehem kita tahu adalah kota. Kota yang lama. Yang dulunya namanya Efrata. Ya. Dulu namanya Efrata.
Dan di mana di kota itu Tuhan Yesus dilahirkan. Bethlehem artinya rumah roti. Sejalan dengan identitas dirinya Yesus, Tuhan Yesus Kristus sebagai roti yang hidup. Di dalam Yohanes 6 ayat 35 atau 51. Dan di dalam Bethlehem ada palungan yang adalah tempat makanan dan minuman, di mana ternak itu juga mendapatkan roti. Mendapatkan makanan, bukan mendapatkan roti. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengatakan bagaimana dia kembali ke rumah roti, adalah dia ada makanan. Ada penghidupan baru, maaf. Kembali ke rumah roti berarti ada makanan, dan bila ada makanan berarti ada kehidupan. Tetapi yang saya maksudkan di sini, kalau kita kembali, itu bukan sekedar ada makanan. Kalau kita mengatakan spiritual endurance, ketahanan spiritual, itu bukan berbicara tentang makanan saja, tetapi keselamatan penebusan itu yang paling penting. Penebusan itu yang paling penting, seperti Ruth yang ditebus Naomi. Nanti kita akan lihat supaya jelas ya, apa yang ditebus, konsep penebusan Ruth setelah ini ya. Penyerahan kehidupan kita kepada Allah. Kita tahu ada satu perbedaan antara Ruth dan Naomi. Kalau kita bisa melihat Ruth di sini, Naomi adalah pergi dari satu kondisi, pergi meninggalkan Tuhan dengan harapan baru, dengan satu keinginan yang baru di tanah asing, dia mendapatkan sesuatu yang berbeda untuk memperjuangkan kehidupannya. Tetapi kenyataannya di tanah Moab, dia kehilangan hidupnya. Sedangkan kita lihat perbedaannya dengan Ruth, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan Tuhan mengembalikan ke dalam kehidupannya serta kehidupan yang baru. Ini adalah satu perbedaan. Dan kita lihat apa yang ditebus, dan kita akan lihat satu-satu. Apa yang ditebus, konsep penebusan Ruth. Yang pertama adalah properti yang ditebus. Apa yang ditebus? Tanah ya tentunya. Dia katakan dia mau menjual tanahnya yang ada di Bethlehem. Orang-orang miskin itu sebenarnya tidak mempunyai tanah. Dia jual tanahnya untuk mendapatkan penghidupan, dan pada saat sananya jual itu harus dalam tahun tertentu itu juga harus ditebus kembali oleh kerabat laki-lakinya untuk menjadi penebus, sehingga menyelamatkan kemiskinan dan mengembalikan tanah yang telah terjual itu kepada keluarganya. Itu konsep di dalam hukum di Israel pada waktu itu seperti ini. Jadi semangat orang itu karena sesuatu keadaan sehingga dia harus menjual tanahnya, ada kerabat keluarga itu yang mengembalikan. Penebusan itu yang terjadi. Yang kedua adalah penebusan seseorang. Ada kalanya kesulitan itu juga membuat orang menjual dirinya sebagai budak. Ini biasa terjadi. Ya, bagaimana kita bisa melihat zamannya Yusuf di Mesir, orang menjual dirinya sebagai budak juga. Karena kelaparan selama 7 tahun itu. Dan itu bukan hal yang biasa. Jadi orang menjual dirinya, menyerahkan dirinya sebagai budak. Budak tidak bisa menebus di sendiri. Yang bisa menebus adalah keluarganya. Jadi keluarganya menebus, kemudian mengembalikan posisinya sebagai orang yang merdeka. Kemudian yang ketiga adalah penebusan dalam garis keluarga. Ini yang kedua hal di atas itu wajib hukumnya, yang ini tidak. Seperti yang dialami Ruth dan Elimelek, Ruth menebus, Boas menebus Ruth dan menjadikan istrinya meneruskan silsilah keluarganya untuk mendapatkan keluarga. Ada yang dihukum Tuhan yang namanya Onan, nah itu karena dia tidak mau melanjutkan keturunan kakaknya. Seperti itulah yang terjadi. Bapak Ibu, supaya kita bisa memahami kondisi seperti ini dan kita kembali kepada makna rohani. Apa sesungguhnya Tuhan mau dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Ya, karena Tuhan itu harus menebus. Dan siapa yang harus menebus? Kalau dikatakan alat ini, ada 3 hal yang ditebus, maka seorang penebus itu harus memiliki kekayaan, betul? Kalau nggak kaya, bagaimana bisa menjual tanah, membeli tanahnya, dan mengembalikan kepada pemiliknya? Nggak mungkin. Jadi syarat pertama dia pasti kaya. Syarat kedua dia harus juga mau menebus. Memiliki keinginan untuk menebus. Lah kalau dia nggak mau keinginan menebus, emang nek duitku? Nggak mungkin juga. Jadi 2 hal ini adalah syarat supaya dia bisa menebus. Punya kerabat. Miskin punya kerabat dan ada niat. Ini berbicara tentang Yesus. Bagaimana kehidupan kita ini yang sudah terjual atas hukum dosa. Next. Diklik 1 ayatnya ya. Kita ini adalah sudah terjual kepada dosa.
Kita sudah menjual diri kita kepada dosa. Kita sudah kehilangan properti kita, tanah air kita di sorga. Kita sudah kehilangan kehidupan kita sebagai orang merdeka dan jatuh dalam dosa, dalam perbudakan dosa. Dan kita tidak memiliki keluarga lagi yang disebut sebagai keluarga Allah. Tetapi di dalam 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia telah, yang oleh karenanya kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dia sendiri yang menjadikan penebus bagi kita. Dan dikatakan penebus itu adalah kerabat. Kenapa? Yesus bukan kerabat kita. Dia turun dari sorga kepada dunia dalam bentuk seorang manusia, seorang anak. Supaya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Supaya menjadi bagian sebagai manusia. Sebagai bagian dalam kerabat kita. Dan dia yang kaya telah menjadi miskin untuk bisa menebus kita karena kemiskinan kita. Bapak, Ibu, Saudara, apakah kita berhutang kepada iblis? Halo? Tidak. Manusia tidak berhutang kepada iblis, tapi manusia berhutang kepada Allah. Terima kasih, Pak Bra. Manusia berhutang kepada Allah, bukan berhutang kepada iblis. Sehingga Yesus tidak membayar kepada iblis, tetapi Yesus membayar kepada Allah. Apa yang kita hutangkan kepada Allah, apa yang kita tangguh kepada Allah, yaitu adalah mengenai tuntutan kekudusan, tuntutan kebenaran, dan keadilan Allah. Dan Yesus merelakan dirinya menjadi manusia, menanggung itu semuanya, supaya kita memiliki atau kekalahan kita, yang kita sudah diperbudak karena kita sudah tidak memiliki kekudusan, kebenaran, dan keadilan Allah itu dikembalikan dalam kehidupan kita. Sehingga tadi katakan ayatnya, ya kita bisa berseru karena dia menjadi kerabat kita. Ya kita bisa berseru, ya Abba, ya Bapa. Iblis tidak punya hak apa-apa. Dan kita tidak berhutang kepada iblis. Kita berhutang kepada Allah. Maka darah Yesus dicurahkan bagi kita untuk membayar hutang kita kepada Allah. Supaya kita dibenarkan. Supaya kita mendapatkan bagian dari penugasan Allah. Kekudusan Allah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kalau kita sudah ditebus, janganlah kita kembali kepada perbudakan. Janganlah kita kembali kepada hal yang lama. Oleh karena itu di dalam segala hal yang dikatakan sebagai iman Kristen di zaman yang akhir itu mengalami situasi yang rawan karena banyak tekanan dalam kehidupan kita, maka kita memerlukan satu ketahanan rohani, spiritual endurance dalam hidup kita. Yang setuju ambilkan tangan. Haleluya, banyak yang setuju. Ya, kita lihat sekali spiritual endurance dalam kehidupan kita. Next. Kita lihat. Oke. Tunggu ya. Dalam kehidupan kita ada satu ketahanan dan dikatakan bertahan sampai kepada akhir. Sampai kepada kesudahannya. Sampai kapan, Pak? Yang pertama adalah sampai kepada kehidupan kita. Sampai kepada hari kedatangan Tuhan. Yang pertama sampai kepada hari kedatangan Tuhan. Dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saya nggak bacakan semuanya. Jadi kita bertahan untuk mempertahankan iman kekristenan kita sampai kepada hari kedatangan Tuhan. Dan dikatakan hari kedatangan Tuhan itu ada banyak didahului dengan masa-masa yang sukar. Ada banyak masa-masa yang tidak menyenangkan. Dan semua tertulis dalam kitab Wahyu, saya tidak uraikan hari ini. Tetapi yang menjadi penekanan kita, kita harus memiliki spiritual endurance, ketahanan spiritual untuk mempertahankan iman kita sampai kepada kedatangan Tuhan. Yang kedua adalah sampai kepada garis akhir atau akhir hayat dalam kehidupan kita. Ya, sampai kematian kita. Dikatakan Paulus, dia mengakhiri pertandingan dengan baik dan memelihara iman. Dan saya bersyukur ada banyak saudara-saudara kita di sini yang sampai kepada akhir hayatnya masih tetap mempertahankan iman dan menjadi bagian kita untuk mengikuti cara yang sama sampai kepada akhirnya. Yang ketiga adalah sampai kita menyelesaikan tugas-tugas kita, sampai garis finish.
Tetapi kuasalah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Sampai kita menyelesaikan. Sampai kita menyelesaikan tugas pelayanan kita. Sampai kita menyelesaikan rencana Allah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itulah kita bertahan. Karena dikatakan dalam Matius tadi, orang yang bertahan sampai kepada akhir, dia akan selamat. Jadi spiritual endurance di sini sangat penting. Terutama di dalam keluarga. Ada ketahanan spiritual di dalam keluarga. Jangan sampai kita mengalami apa yang dialami oleh keluarga Elimelek. Untunglah Naomi boleh kembali ke Yerusalem. Ada pemulihan-pemulihan yang terjadi di sana. Kita lihat di sini, kalau kita bertahan untuk memelihara iman, di akhir zaman ada banyak yang menggoncangkan. Mungkin perekonomian, mungkin juga keamanan. Dan kita tahu ada banyak orang melakukan kejahatan untuk alasan-alasan yang sangat simpel, yang sangat sepele. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita pahami. Kondisi itu. Jangan sampai kita jual iman kita. Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan sampai kita menjual iman kita. Itu kita harus memiliki ketahanan itu. Ya. Terus ya. Oke. Kata bertahan di sini mempunyai satu makna yang berbeda di dalam kehidupan kita ya. Ada satu makna yang kita lihat di sini. Bertahan sampai akhir hayat, bertahan itu berdiri. Yang katakan di sini kata bertahan kalau saya bedah itu berdiri teguh dan tidak bergeser dari posisi. Berdiri teguh, tidak bergeser dari posisi. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang dan jangan mau digeser oleh dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi kata bertahan sampai akhir itu berbicara tentang berdiri teguh dan tidak bergeser dari posisi. Tetap. Tidak bergeser tentang iman kita. Tidak tergoncang iman kita. Walaupun banyak tekanan, walaupun banyak rintangan dalam kehidupan kita, kita tidak bergoncang dari pengharapan akan Injil. Bahwasanya Allah akan menolong dan akan memulihkan segala sesuatunya. Itu kata bertahan. Yang kedua adalah, saya lihat kepercayaan saya, yang kedua adalah tidak undur. Tidak mundur. Kalau orang dalam kondisi sesuatu, orang dalam kondisi tekanan, dia jual imannya, maka dia mundur. Ya, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya yang beroleh hidup. Artinya mengundurkan diri itu keluar. Keluar dari pengharapan Injil, berarti kita keluar dari persekutuan kita, orang-orang percaya keluar dari iman kita kepada Yesus Kristus, itu namanya mundur. Dan orang yang mundur tidak akan selamat. Dikatakan kalau kita mundur, Allah tidak berkenan kepada kita. Tetapi katakanlah Paulus, kita ini bukan orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang percaya yang memperoleh hidup. Katakan sebelahmu, kita bukan orang-orang yang mundur. Amin. Harus memiliki satu ketahanan rohani di dalam keluarga, di dalam hidup pribadi. Spiritual endurance, apapun tantangannya, apapun rintangannya, apapun yang mengalami kita, apapun yang menekan kita, entah yang mengenakan atau tidak, tetapi kita tetap memiliki pengharapan kepada Injil. Terus yang ketiga, tetap setia. Dikatakan banyak orang yang baik hati tetapi orang setia, siapakah yang menemukannya? Kesetiaan kita itu bukan berbicara tentang hal yang lain. Bukan diukur dari berapa besarnya pelayanan kita. Tetapi yang dimaksudkan kesetiaan itulah keajekan, persistensi, terus menerus. Sampai kepada akhir hayat seperti tadi katakan. Jadi walaupun kecil pelayanan kita,
Tuhan akan mempercayakan lebih besar lagi. Asal kita setia untuk melakukan perkara yang kecil dan Tuhan akan tambahkan. Itu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi jangan meremehkan apapun pelayan kita, bagian kita. Apapun kita di dalam komsel hanya sebatas mungkin hanya menyediakan makanan, minuman. Oh, bukan masalah. Karena semua sama. Tetapi kita mau melakukannya dengan setia. Apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita, kita lakukan, kita asah supaya kita makin berkembang. Supaya semakin dimaksimalkan. Supaya Tuhan memakai hal yang lebih besar lagi. Karena dikatakan setia dalam perkara yang kecil akan diberikan hal yang perkara yang lebih besar. Jadi kalau kita sudah setia terus melakukannya, saya yakin promosi itu datang dari Tuhan. Amin. Jadi setia. Karena kesetiaan itu juga menuntut ketahanan kita. Orang yang setia itu butuh ketahanan. Pada saat orang lain meninggalkan, dia sendiri harus tetap jalan untuk masuk ke rumah Tuhan. Itu adalah satu ketahanan. Kenapa? Enak wong liya rek. Isu-isu gak doa pagi, kita masih berangkat doa pagi sini. Sing teko mok titik itu melemahkan sehingga wis gak usah teko. Itu tidak bertahan. Ya. Itu tidak bertahan. Karena lihat orang lain. Kau ono sing teko. Sore nek teko titik orangnya. Wis aku teko pagi semuanya, ya enggak apa-apa. Tetapi wis gak usah, ya itu yang bahaya. Ketahanan yang harus kita miliki sampai kepada akhirnya. Itu yang Tuhan maui dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau memberikan kepada kita kepercayaan lebih besar. Sampai kepada akhirnya. Nah, kita kembali kepada Ruth dan Naomi. Yang terakhir. Di dalam penderitaan kita. Dalam kondisi yang sulit. Tuhan juga bekerja secara ajaib dalam kehidupan kita untuk memulihkan. Tadi katakan secara kebetulan Ruth itu berada di ladang Boas. Saya katakan itu bukan kebetulan. Itu rencana Allah yang ajaib. Itu rencana Tuhan yang indah. Tuhan mempertemukan dengan keluarga Elimelek. Walaupun Ruth tidak mengenal keluarga Boas. Jadi dalam kehidupan kita yang dikatakan kebetulan. Enggak ada kebetulan. Enggak ada kebetulan. Jadi kalau saudara saya pada saat posisi ditolong Tuhan, itu adalah rencana Allah dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami Ruth pada saat dia memungut celai di keluarga Boas. Karena apa? Karena Allah akan bekerja dalam kehidupan kita. Ingat pada saat mereka kembali dari Moab ke Bethlehem, mereka juga tidak memiliki apa-apa. Mereka perlu makan, maka mereka memungut celai itu. Ya, dikatakan ada campur tangan Tuhan di balik setiap penderitaan orang-orang percaya di dalam Rut 2 ayat 3. Dikatakan dia memilih ladang Boas yang merupakan kaum keluarga Elimelek. Tidak ada yang kebetulan karena Allah yang mengarahkan untuk ke sana. Yang kedua, hidup harus diperjuangkan dengan kerja keras, bukan pemalas. Karena pada saat mereka keluar dari Moab, Rut langsung memungut celai. Dan Boas sangat memuji kesetiaan Rut. Bagaimana dia bekerja keras untuk memungut celai. Bagaimana dia bekerja keras. Jadi kalau pemalas itu keluar dari rencana Allah. Kalau kita pemalas itu keluar dari rencana Allah. Amsal mengatakan pemalas pergilah kepada semut. Pemalas jangan makan. Itu banyak sekali ayat-ayat di sana. Oleh karena itu kalau pemalas itu berarti keluar dari rencana Allah. Jadi jangan heran kalau pemalas itu menjadi tidak setia dan tidak memiliki ketahanan rohani. Saya berani mengatakan hal itu. Orang yang memiliki ketahanan rohani adalah orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga campur tangan Tuhan luar biasa. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan dia mau bekerja keras. Keluaran 20 ayat 9, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tuhan mau kasih kita 6 hari untuk melakukan pekerjaan. Apapun pekerjaan kita, Tuhan tidak permasalahkan. Karena pada saat kita sudah melakukannya, berkat Tuhan berlipat ganda saat kita bekerja menurut jalannya. Ada rencana Allah. Dan kita lihat di sini, pada saat Rut sudah memungut celai, Boas mengatakan, tumpahkan, maksudnya lebih banyak diberikan celai-celai yang dijatuhkan untuk Rut. Celai banyak yang dijatuhkan. Sehingga dia memungut lebih banyak. Itu yang terjadi. Dan tanpa kita sadari, seringkali Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Ada tangan-tangan orang lain yang dipakai kita untuk memberkati kita. Kita
kita lihat di sini ada banyak hal. Naomi sudah kehilangan harta karena bencana, sakit, penyakit. Bahkan mungkin hal-hal yang tidak enak. Tetapi kalau kita mau menurut jalan Tuhan, masih kita sudah di PHK. Kita mendapatkan pekerjaan atau usaha baru. Masih kita mendapatkan mungkin kekurangan. Karena harus menjual aset kita. Tetapi Tuhan akan memulihkan semuanya dalam kehidupan kita. Asal apa? Jangan tinggalkan Bethlehem. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan rumah roti. Itu kuncinya. Kita lihat bedanya antara Naomi dan Ruth. Naomi meninggalkan Bethlehem. Dengan harapan ada penghidupan yang baru. Ada kehidupan yang baru, ada harapan yang baru di negeri asing. Tetapi yang dia dapat adalah kematian. Ruth yang tidak mengenal Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Naomi. Menyerahkan kehidupannya karena dia tahu Naomi sudah tua, tidak bisa memiliki apa-apa. Dia serahkan hidupnya. Dia ikut ke Bethlehem. Dia mendapatkan hal yang baru di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupannya. Dan kita tahu penebusan itu hanya dilakukan hanya oleh Yesus Kristus. Karena itu merujuk kepada penebusan Yesus di kayu salib. Yang tadi sudah saya katakan, dia yang kaya menjadi miskin. Dia menjadi kerabat kita. Supaya kita dapat ditebus. Seperti itu. Jadi jangan tinggalkan Bethlehem. Persekutuan dengan Allah. Dan kita bisa menikmati kuasa penebusan dan pemulihannya. Sebagai ayat yang terakhir, saya undang tim worship leader dan musik dan pemuji. Silakan, diklik ya. Roma 8 ayat 15 katakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu kita telah menderita bersama-sama dengan dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Kita yang sudah ditebus menjadi kerabatnya Kristus. Menjadi keluarganya Kristus. Kita diposisikan kembali. Karena penebusan itu sehingga kita bisa berteriak Aba Bapa. Gak ada agama yang lain itu di dunia ini yang mengatakan kita bisa nyebut Allah sebagai ya Aba, ya Bapa, Aba Father. Karena kita memiliki persekutuan dengan Kristus. Karena kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Properti kita dikembalikan untuk menerima janji-janji Allah. Bagi mereka yang sudah menderita bersama Kristus, kita juga dipermuliakan bersama Kristus. Kebenaran firman Tuhan sudah sampaikan bahwa kita harus memiliki satu ketahanan iman kita, spiritual endurance dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita mengalami satu tekanan. Mungkin saat ini ada satu rintangan yang kita hadapi rasanya susah sekali. Semua memiliki jalan buntu. Sehingga banyak tekanan dalam kehidupan kita, entah itu ekonomi, entah itu segala hal yang kita alami. Dan setiap orang mengalami hal-hal yang sulit. Kita mengalami seolah-olah Tuhan jauh sekali. Seolah-olah Tuhan tidak bisa dijangkau. Terlalu jauh. Dan setiap doa kita rasanya tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Kita mengeluh, kita berteriak dengan keras, Tuhan tolong. Tetapi Tuhan rasanya tidak pernah mendengar kita. Saat ini kita dituntut untuk tetap di Bethlehem. Untuk tetap memberi iman pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk tetap memiliki yang namanya spiritual endurance, ketahanan iman kita. Kalau saudara memerlukan doa saat ini, boleh taruh tangan di dada kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan mau tolong kita. Tutup mata semuanya. Kalau Tuhan, engkau mengalami kesulitan, engkau mengalami tekanan, engkau mengalami sesuatu yang merasakan Tuhan itu jauh, taruh tanganmu di dada, kita sama-sama berdoa. Tetapi jika ada Bapak Ibu yang tergerak untuk maju ke depan, silakan maju ke depan. Kita akan sama doakan. Ada Bapak Gembala juga mendoakan saat ini. Tetapi kalau tidak mau keluar, hanya menaruh tangan di dada, taruh tanganmu di dada dan kita berdoa, Tuhan tolong. Haleluya. Kiana karamayasi, kita bayarabayasi. Kiana karabayasi. Kiana karabayasi, kita bayarabayasi. Kiana karabayasi, karabayasi. Haleluya Tuhan Yesus. Oh, terpujilah Tuhan. Ada banyak anak-anakmu yang sudah menaruh tangan di dada. Tuhan
melihat mereka, apapun alami mereka, apapun tekanan yang dihadapi mereka, apapun yang sekarang ini melanda mereka, Tuhan kami berteriak kepadamu, meminta pertolongan daripadamu, segera turun tangan, supaya kami boleh memiliki ketahanan rohani, supaya kami boleh memiliki ketahanan iman, di dalam segala hal kami kuat, sampai kepada akhirnya. Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang berkarya, Engkau yang beracara kepada setiap pribadi di tempat ini. Di dalam nama Yesus ada kelepasan, di dalam nama Yesus ada pemulihan, di dalam nama Yesus ada kuasa kebangkitannya yang melanda kehidupan kita. Haleluya. Oh Yesus. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat Sampai saat ini Tuhan masih menyertai kehidupan kita. Dan penyertaan Allah yang sempurna itu akan berlaku sampai selama-lamanya. Karena Tuhan Allah adalah Allah yang setia. Haleluya. satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Yang sudah dimenangkan boleh bersorak-sorai. Bertepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Tiada darah mayat, tiada darah mayat. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau sendiri yang beracara kepada umat-Mu di tempat ini. Apapun yang kami alami, kami percaya Engkau Allah yang setia. Engkau yang menyertai setiap langkah kehidupan kami dari hari ke hari. Engkau menyertai kami dengan sempurna. Dan Engkau sendiri ya Tuhan yang berkarya untuk menebus, untuk memulihkan bahkan kehidupan jasmani kami. Tuhan juga berkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan biarlah itu memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.